kemasyarakatan, terutama dalam kegiatan peningkatan kemampuan kepemudaan dalam pemecahan permasalahan. Dan kegiatan ini merupakan bagian daripada aksi bela negara yang saya lakukan. Salam sejahtera. Waslia berjuang bukan untuk golongan. Waslia berjuang untuk umat semata. Waslia berjuang bukan untuk golongan. Masih jiwa semangat pagi. Jadi saya sedikit mohon kepada sahabat-sahabat, giliran ketika saya minta untuk membela ini, silakan sahabat-sahabat semua menulis. Sebenarnya saya setiap kali mengisi kegiatan hikmah rasanya merinding. Hari ini sahabat-sahabat semua, kalau tidak ada hikmah saya tidak bisa berdiri hari ini. Kalau tidak ada hikmah saya tidak bisa bekerja di Universitas Samudra. Itu harus tanamkan betul-betul di dalam dada, harus istiqamah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lima. Nah, tadi Pak Geci katanya, ada yang tahu? Kira-kira bisa menerjemahkan nggak makna darah hijau itu seperti apa yang dimaksud oleh Pak Geci? Siapa dulu? Ada mic 2 kan? Belum tahu? Oke, yang sepengetahuan sahabat apa? Pelaku kita bertolak belakang dengan Nabi. Salah satunya dengan mencintai warna hijau. Yang lain boleh ke kanan. Boleh? Boleh senyum, tapi pikirannya harus kritis. Atau Pak Geci langsung apa ya maksud yang dimaknai dengan hijau tadi? Terima kasih karena izinkan aku menyampaikan filosofi kenapa saya menggunakan darah hijau. Hari ini warna hikmah hijau. Lambang hikmah hijau. Lambang al-wasiyah hijau. Jadi kita tekadkan hati dan pikiran kita hari ini bahwasanya kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak ada yang lain. Tapi kalau nanti seiring waktu berjalan kita berpaling dari hikmah, dari al-wasiyah, seperti makan sendiri, bagaimana masa depan kita? Saya semua boleh tanya ke Anda semua, dari Jogja, dari Banda Aceh, dari Bali, dari sampai ke Laksa, saya singgah di selatan. Itu semua hikmah. Kosan saya sewa, itu saya serahkan untuk teman-teman hikmah. Pelang al-wasiyah itu besar, terpampang di kosan saya. Ada 2 kamar. Bayangkan orang tua saya kan 7 juga. Orang tuanya tamatan apa? Taman SD. Ada lagi? Untuk apa coba? Bisa nggak kayak kaya kira-kira bagi orang tua yang paling sehat kalau di zaman saat ini? Susah. S1 aja berserah. Tetapi alhamdulillah bukan karena latar belakang ekonomi yang kuat, tapi karena semangat senior di saat itu mendidik saya, maka selesai juga S2. Alhamdulillah lagi berkat doa-doa senior, berkat doa-doa ulama al-wasiyah diberikan pekerjaan yang layak. Bahkan bagi teman-teman saya yang seusia saya memuji saya. Rahman hebat, udah lulus ini, udah lulus itu, udah ikut ini, udah ikut itu. Itu semua bukan karena saya. Kalau soal cerdas, banyak orang di dunia ini cerdas, tapi tidak semua orang cerdas mendapatkan keberkahan ulama al-wasiyah. Saya mendapatkan keberkahan ulama al-wasiyah. Itu ya. Makanya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, tanamkan betul-betul dalam hati. Saya harus beriman. Saya harus beriman. Pulang dari sini saya harus beriman. Saya harus berbuat baik seperti hikmah berbuat baik. Saya harus bekerja keras seperti hikmah bekerja keras. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Tapi kalau sampai selesai kegiatan ini terus kita pulang loyo, itu bukan orang hikmah. Orang hikmah dia mencontoh sifatnya Nabi. Tadi melihat bahwa hijau adalah kesukaan Nabi. Nabi itu parang, pedang, itu puluhan kilo. Apakah Nabi orang lemah? Tidak. Mungkin kalau kita bergerak berjalan kaki mengangkat saya ini laptop cuma 2 kilo. Naik tangga naik 2 usam itu saya udah kelelahan. Bayangkan Nabi puluhan kilo pedang, tambah lagi perisai besi.
tidak pernah merasa lelah. Kita harus mengikuti Nabi juga, harus kuat, jangan loyo, harus olahraga, harus punya skill. Itu yang harus kita lakukan, harus kita contoh. Bagaimana kita melawan orang lain kalau kita lemah, kalau kita kerjanya cuma tidur. Orang Quraisy, prajurit Quraisy itu orang hebat. Mereka dikirim di tempat pelatihan-pelatihan berkuda yang hebat. Mereka diajari untuk memanah supaya bisa mengalahkan orang Muslim. Tetapi, apakah kita akan menang kalau kita loyo? Generasi itu juga harus berlatih, mempersiapkan diri. Paham ya? Paham? Paham teman-teman, sahabat-sahabat semua? Siap? Dan kita, ini lagi, jangan menjadi laki-laki yang lemah. Perempuan juga gitu. Lihat Khadijah itu orang kaya. Kita harus persiapkan juga menjadi orang kaya. Teman-teman juga begitu. Harus persiapkan diri jadi orang kaya. Karena para sahabat, nah ini kalau soal agama, mungkin sahabat-sahabat lebih paham lah. Saya dengar bahwa sahabat Rasulullah yang untuk antara Rasulullah yang paling banyak yang masuk surga adalah Musa. Supaya kami kaya, yang masuk himah, belajar di himah. Insya Allah teman-teman semua akan kaya. Di sini dipersiapkan orang-orang menjadi pemimpin, orang-orang menjadi pengusaha. Kita itu nggak boleh miskin. Caranya supaya terhindar dari kemiskinan, ya gabung di himah, berkegiatan di himah. Kita dipersiapkan untuk menjadi orang kaya. Kita dipersiapkan menjadi orang yang terhindar dari kemiskinan. Tapi kalau generasi himah ke depan, miskin, loyo, kadang jalan pun lehernya nggak bertulang, sangat disayangkan. Kita diinjak orang. Bagaimana kita menyebarkan agama Islam ini kalau kita lemah? Itu ya, itu harus tertanam di dalam diri. 3. 5. 1, 2, 3. 5. Suaranya pelan-pelan, suaranya yang tegas. Tadi nggak boleh loyo, Pak. Lebih tinggi suaranya. Coba. Nadanya dinaikin lagi. Dari